Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Mobil Nono, channel YouTube Dukun Mobil Nono, bersama saya Nono. Mungkin teman-teman semuanya sudah sering ya mengikuti YouTube saya tentang membaikliner mobil Isuzu Panther. Mungkin sudah nggak asing lagi, tapi nggak ada salahnya ini akan kita ulas lagi. Jadi liner Isuzu Panther ini permasalahannya adalah ngobos. Nah, seperti ngobos sih seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat liner itu sudah celong seperti ini. Dan kebanyakan celongnya itu enggak rata ya, teman-teman ya. Jadi kalau di sini celong, di sini enggak, itu akibatnya menjadi semacam keovalan. Di sini aja semacam keovalan. Jadi kalau oval seperti ini, kalau diganti ring shaker yang baru itu akan brojol kompresinya. Kasusnya juga sama, yang lama pun juga brojol kompresinya karena sudah terjadi keausan. Nah, mesin diesel itu teman-teman ya, keausan antara ring shaker kompresi dan ring shaker uli itu terkadang tidak sama, tidak bareng, tidak bebarengan. Yang lebih aus lebih dulu pastinya adalah ring shaker kompresi yang berada di bagian sini, karena dia menerima tekanan kompresi yang tinggi. Tidak sama dengan mobil bensin. Kalau mobil bensin itu celongnya nggak seberapa dan merata sampai ke bawah. Tapi kalau diesel rata-rata cuma seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan kalau celongnya itu hanya nyampe di sini ya. Keausannya hanya nyampe di sini. Nah, ini yang ini sampai sini aus, sedangkan yang bawah ini warnanya masih putih. Berarti bagus. Nah, yang bawah ini posisinya. Yang bawah ini nanti kita balik di posisi atas. Nah, yang sini ini kondisinya masih bagus teman-teman, masih bagus. 95% masih utuh. Jadi maka dari itu kalau liner ini kita tukar posisinya, yang aus itu berada di bawah di sana, nanti kita akan mendapatkan kondisi liner yang utuh lagi. Jadi seperti baru lagi. Dan tingkat keberhasilan selama ini mencapai 95% berhasil. Bahkan kebanyakan itu malah lebih bagus daripada liner yang KW. Caranya bagaimana? Caranya liner yang tadi ada bibirnya ini kita potong seperti ini. Jadi kita gerinda halus sehingga menjadi rata, bisa dimasukkan. Kalau bentuk aslinya itu seperti ini. Bentuk asli liner itu seperti ini. Jadi ada bibirnya di sini. Makanya nggak bisa dimasukkan, ini nggak bisa karena ini ada bibirnya. Jadi ini harus kita gerinda. Bukan kita potong begini, tapi kita potong di sini bibirnya ini. Kita tipiskan sampai rata dengan ini. Jadi ini semuanya sudah kita tipiskan semuanya, tinggal kita pasang. Dan adapun alat yang kita pakai adalah seperti ini alatnya. Satu adalah kita pakai mistar sorong atau sket mat. Ini untuk mengukur sisa. Sisa setelah ini kita masukkan, kita akan mendapatkan sisa di sini yang kita bisa juga berpatokan pada garis di sini. Nah, ini ada garisnya, ini bisa dijadikan patokan juga. Asal ini nyampe di sini, ini agak naik dikit gitu. Jadi kalau kita ukur, ini nanti tepat 3 mili. Jadi sisa ini 3 mili sebenarnya, tepat 3 mili. Maka dari itu, kalau kita tidak memakai sket mat, kita cukup melihat di sini. Tapi untuk yang belum pernah sama sekali, kita wajib memakai alat seperti ini, sket mat. Jadi nanti bisa presisi. Terus yang kedua adalah kita memakai balok kayu untuk memasang. Karena nggak boleh liner itu dipasang pakai besi, nggak boleh. Karena nanti bisa peyok atau benjo. Kalau pakai kayu gini, ini kan empuk. Jadi ini nanti akan masuk di sini membentuk garis. Jadi ini akan tertata, terpegang istilahnya. Itu. Terus yang kedua adalah palu kayu. Jadi yang ketiga adalah kita menggunakan palu kayu. Untuk membentuk bibirnya kita menggunakan palu seperti ini. Ini bisa bikin sendiri dari kayu yang keras, misalnya kayu sawo. Dulu saya memakai palu dari nilon, tapi palu dari nilon itu harganya mahal dan cepat rusak. 150.000 cuma bisa dipakai sekitar 5 kali rusak. Jadi saya menemukan terobosan baru memakai kayu palu sawo. Lebih mudah dan lebih enak. Seperti itu. Nah, nanti mari kita praktekkan teman-teman. Ini kesemuanya sudah kita gosok ya, kita bersihkan dari
kerak-kerak ini sudah bersih, kita bersihkan pakai minyak, pakai solar, kita gosok dengan kertas gosok sampai rata, halus. Nggak boleh ada yang mengganjal ya, karena harus bener-bener halus, rata. Ini mari kita pasang satu persatu. Ini kita mulai dari tengah dulu ya, dari nomor 3 dulu. Sebenarnya bebas dari mana saja bebas, cuma ini yang biar lebih enak dilihat di kamera gitu. Kita beri pelumas dulu. Ini sebelumnya sudah dibersihkan. Dan di sini juga jangan lupa bersih total. Jangan sampai ada yang mengganjal-ganjal. Bersih total, jangan sampai ada yang mengganjal-ganjal, debu. Apalagi sampai gram-gram nggak boleh. Ini sebenarnya bisa cara lebih mudah itu memakai di freezer dulu sebenarnya. Bisa, di freezer itu lebih mudah masuknya. Tapi sebenarnya juga nggak begitu sulit. Kalau untuk liner yang ori itu masuknya nggak begitu sulit. Bisa. Kita pasang balok di atasnya. Ini untuk memukul ke bawah. Untuk memasukkan ke bawah, kita pakai kayu. Nah, kalau menggunakan pakai kayu nanti akan membentuk sisi ini. Saya akan istilahnya nyokot atau mengunci di kayu di sini. Jadi ini tidak kemana-mana, nggak kenyampe, nggak ke dalam, akhirnya nggak akan benjol kalau pakai kayu, nggak akan oval. Dan ini sisanya, ini kita bisa berpedoman kepada garis sisa di sini. Tapi nanti tetap akan kita periksa menggunakan sket mat. Nah, ini sudah pas teman-teman ya. 3 mm, ini sisanya kelihatan di sini. Pas di garis ini akan ketemu 3 mm. Kayaknya Isuzu itu seperti sudah memberikan kode ya, bahwa liner itu bisa dibalik. Tapi nggak tahu entah itu benar atau enggak, tapi nyatanya selama ini kita berpedoman pada itu akan pas. Mukulnya itu jangan di ujung langsung, tapi agak di bawah. Jadi kalau di bawah nanti tekuannya akan rapi. Diusahakan liner ini harus menempel pada dinding blok itu secara keseluruhan. Jangan sampai di dalamnya itu membentuk rongga udara, biar lebih enak, lebih presisi. Jadi makanya mukulnya itu di bawah dulu, agak di bawah. Jadi diusahakan mepet keseluruhannya, mepet. Nah, ini saya akan bikin tutorial 1 buah liner saja yang akan saya videokan. Nanti yang lainnya teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Selanjutnya setelah ini mepet bawah, terus lanjutkan agak ke atasnya. Jadi nekuknya itu sedikit demi sedikit. Nah teman-teman, ini sudah masuk seperti itu. Mari kita
perdekat. Kalau dari jarak dekat ini tekuannya masih seperti ini. Jadi masih belum benar-benar rata. Ini akan kita finishing, jadi kita tidurkan lagi. Nah, kita tidurkan. Nah, sudah teman-teman. Selanjutnya ini sudah agak rata seperti ini. Kita finishingnya menggunakan kapi seperti ini. Caranya begini. Kita pukul pelan-pelan. Nanti akan membentuk suatu bentuk yang sangat presisi. Bahkan mungkin teman-teman nggak akan bisa melihat bedanya dengan yang aslinya. Hampir sama saja ya. Nanti kalau sudah kita pasang silver head itu akan rapat press sama blok. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman, hasilnya sudah rata seperti ini, nggak ada benjolan-benjolan, nggak ada. Mari kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini, rapi, rata. Nah, selesai teman-teman. Ini kita contohkan satu saja, nanti teman-teman bisa mengerjakan sendiri dan meniru cara ini. Terima kasih. Dan satu hal lagi teman-teman, yang apabila boring tersebut atau talun tersebut sudah terpasang semuanya, itu harus kita coba dengan sekernya. Jadi seker itu harus bisa masuk seperti ini. Jadi nggak boleh seret ya, masuknya nggak boleh seret, dia harus enteng. Kalau sampai seret itu berarti bagian atas ini sudah mingkup karena pengukurannya tidak tepat. Kalau enteng seperti ini berarti ini sudah tepat. Kalau seret nanti dimasuki ring shaker pun juga seret karena gapnya ring shaker akan bertemu. Jadi emang harus hati-hati pemasangan liner balikan ini, harus hati-hati, perhitungannya juga harus cermat. Jadi kalau dimasukkan shaker itu harus tidak sesak, harus lancar. Jadi harus lancar lah, nggak boleh sesak. Kalau sampai sesak berarti penggarapannya kurang presisi, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton.